Salam buat yang ada di dalam radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dahulu. Kepadamu Allah kami yang hidup, itulah Tuhan kami Yesus. Kami sungguh bersyukur buat saat ini Tuhan Yesus, kalau kembali kami boleh merenungkan tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu setiap kami boleh merenungkan firman-Mu, itu adalah kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau juga Tuhan Yesus berkemurahan kepada kami, membukakan hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Engkau bisa membukakan perkataan-Mu itu, supaya kami boleh mengerti. Tuhan Yesus, berkemurahanlah kepada kami. Jikalau kami sedang mendengarkan firman-Mu saat ini, bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami pengertian itu. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang membukakan hati dan pikiran kami, kalau bukan Tuhan Yesus yang berkemurahan kepada kami tidak akan mengerti firman-Mu ini, walaupun kami baca, walaupun kami mendengar. Tetapi jika Engkau menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, maka kami akan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon kepadamu, Tuhan Yesus yang melayani kami, dimanapun kami berada, yang sudah mendengar firman-Mu ini, baik melalui radio streaming Kemurahannya, juga lewat Facebook R Kemurahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 21 sampai ayat 28. Karena di sini judulnya dibuat Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Saya akan membaca buat kita, ya, supaya lewat firman Tuhan ini nanti bisa kita merenungkan. Kalau Yesus itu lebih tinggi daripada setan itu sendiri. Jadi, saya akan membaca buat kita. Jikalau ada Alkitab di dekat kita, boleh juga kita baca. Kalau tidak ada, biar saya membacakan buat kita. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Inilah cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya di sini dikatakan? Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ini dikatakan mengenai situasi Yesus dan di mana dia berada, yaitu di Kapernaum. Dan di dalam rumah ibadat. Apa yang sedang dilakukannya? Dia sedang mengajar. Ayat 22. Mereka takjub
mendengar pengajarannya. Siapa yang takjub? Orang yang ada di dalam rumah ibadat itu takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Iya. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar mereka, dengan berkuasa. Tidak sama seperti ahli-ahli Taurat, yang selalu mereka dengarkan. Ahli-ahli Taurat yang selalu mengajar mereka. Dan hari ini Yesus ada di situ dan mengajar mereka dengan kuasa. Dan mereka pun takjub mendengarnya. Mereka mendengar takjub pengajaran Tuhan Yesus itu. Mengapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar dengan kuasa. Itu sebabnya mereka takjub. Yesus mengajar mereka dengan berkuasa. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi ini di dalam rumah ibadat. Apa yang terjadi di rumah ibadat? Di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Ada yang kerasukan roh jahat. Dikatakan di sini, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Di mana dia kerasukan roh jahat? Di dalam rumah ibadat. Kalau sekarang apa katanya? Di gereja. Kan kayak gitu ya. Jadi bisa orang kerasukan di gereja. Ini sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Di gereja pun bisa kerasukan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, bisa kita nanti, kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam gereja pun kita bisa kerasukan. Sama seperti orang yang sedang diajar oleh Yesus ini. Di dalam rumah ibadat, dia kerasukan roh jahat. Jadi jangan nanti kita pikir kalau sudah di dalam gereja kita nggak bisa lagi kerasukannya. Bisa. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Yesus ada di situ sedang mengajar. Ada orang yang kerasukan. Jadi di dalam rumah ibadat, di dalam gereja pun bisanya orang kerasukan. Jangan pula nanti kita heran. Kok di gereja bisa kerasukan? Bisa. Ini ada contohnya ya. Kita lanjutkan lagi. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Jadi roh jahat yang menguasai orang itu berteriak kepada Yesus. Apa yang dikatakannya di sini? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apalagi dikatakannya, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi di sini roh jahat yang menguasai orang itu, yang merasuki orang itu, dia kenal betul siapa Tuhan Yesus. Siapa Yesus yang dikatakannya di sini? Apakah engkau hendak membinasakan kami? Berarti Yesuslah yang bisa membinasakan setan-setan itu. Apalagi yang dikatakannya, engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kenal betul setan ini siapa Yesus itu. Dan tahu betul iblis ini, kalau dia nanti suatu saat pasti akan dibinasakan oleh Yesus. Makanya dikatakannya di sini, "Hei Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami." Ada saatnya iblis akan dibinasakan. Akan dibinasakan.
Dan iblis ini betul tahu kalau dia akan dibinasakan. Makanya ya dirasukinya orang. Kalau sekarang bagaimana iblis itu merasuki kita di dalam gereja? Iya. Mungkin gak iblis tahap pikiran kita ya. Mungkin sedang mendengar firman Tuhan pun kita bisanya jauh pikiran kita. Kalau mama-mama sering kali kayak gini. Bagaimana tadi komporku sudah kumatikan atau belum ya? Ya baru-baru ini ada juga. Ku dengar mama-mama pulang dari gereja. Kok cepat kali pulang. Aku gak ingat udah kumatikan tadi komporku atau belum gitu. Sehingga tidak bisa lagi kita mendengar firman Tuhan tadi. Iya. Ada yang menguasai. Dirasuki aturnya, dikuasainya orang itu. Iya. Jadi apa yang menguasai pikiran kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Ya, di sini setan itu mendengar, di situ setan itu menguasai, ya, orang ini, sehingga dia berteriak-teriak ketika Yesus mengajar. Mengapa? Karena kenal betul dia Yesus itu bahwa dialah, ya, yang kudus dari Allah, dan dia tahu betul kalau Yesus itu akan membinasakannya. Iya, makanya dipakainya, dirasukinya orang itu. Iya, apakah engkau hendak membinasakan kami? Katanya. Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ya, Yesus menghardik orang yang kerasukan roh jahat itu. Diam, keluarlah daripadanya. Dan apa yang terjadi? Ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yesus berkata, ya, diam, keluarlah daripadanya. Didengarkannya perkataan Tuhan Yesus, didengarkannya, keluar dia. Walaupun dia keluar, ya masih ditunjukkan ya kuasanya ya. Makanya setan itu berkuasa dia ya. Iya, berkuasa dia, masih digoncang-goncangnya tubuh yang dirasukinya tadi. Iya, menjerit-jerit dia, kan gitu ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. Memang berkuasa dia terhadap orang yang dirasukinya ini tadi, tetapi dia tidak, iya, bisa melawan Yesus. Yesus berkuasa atas iblis ini hanya dengan perkataannya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus itu langsung keluar daripada orang ini. Iya. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Kalau kita mendengar firman Tuhan ini, bagaimana Yesus berkata kepada orang yang kerasukan ini tadi? Diam, keluarlah daripadanya. Perkataan Yesus itu berkuasa. Apa yang dikatakan Yesus itu jadi, keluar katanya. Jadi, keluar. Iya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana tadi orang yang kerasukan itu, ya, dibuat iblis itu digoncang-goncangnya badannya itu. Iya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi kalau iblis yang menguasai kita, gak ada untungnya, rugi kita yang ada. Digoncang-goncangnya tubuh kita ini, teriak-teriak gak tahu kita malu, kan kayak gitu ya. Iya. Beginilah perbuatan iblis. Dan Tuhan Yesus itu datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya. Memang belum saatnya iblis itu dibinasakan. Tapi Yesus datang dari sorga untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iya. Makanya dikatakan di ayat 27 ini, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Apa dikatakannya sini? Ini adalah suatu ajaran baru.
Kalau memang Yesus datang menjumpai kita, itu adalah suatu ajaran baru. Iya. Ajaran baru. Yesus datang dari surga ke dunia ini, itu adalah suatu ajaran baru. Dan apa yang bisa dilakukan Yesus? Yesus menolong orang yang kerasukan tadi, dibebaskannya orang kerasukan tadi. Iya. Jadi bagaimana kalau kita mengikuti Yesus? Bisanya dia menolong kita. Kita buat tadi temanya di sini ya. Yesus dapat menolong kita ya. Iya. Yesus dapat menolong saya. Yesus dapat menolong saudara-saudari terkasih sekalian. Bagaimana caranya menolong? Seperti yang sudah kita lihat di sini, bagaimana orang kerasukan tadi? Iya. Bisa dikeluarkannya roh jahat tadi. Hanya dengan perkataannya. Makanya dikatakan di sini, ini adalah suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun takut kepadanya. Jadi siapa kawan kita supaya bisa kita menang melawan roh jahat itu? Kalau saya ingat dulu ya, sewaktu saya mengandung anak saya bawa gunting. Ya, saya kancingkan gunting di baju saya. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa itu bisa menolong saya. Jadi kalau saya buat gunting di sini artinya apa? Itu signal buat si iblis tadi untuk menguasai saya. Iya. Jadi apa yang dikatakannya? Jangan kau ke situ. Gelap di situ, takut. Iya. Ditakut-takutinya kita. Gunting tadi apa yang bisa dibuat gunting tadi? Nggak bisa apa-apa. Kita gantungkan di sini, nanti pun tergantung ya di situ. Kalau kita gantungkan dia terus waktu kita tidur bangun, kita masih tergantung juga ya di situ dia. Iya. Bisa kita lepas dari ketakutan gara-gara gunting tadi? Tidak, semakin takut. Iya. Jadi bagaimana kalau kita dirasuki iblis tadi? Apa yang dikatakannya nggak main lagi logika kita ya. Iya. Nggak main lagi logika kita. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, sering sekali orang bilang, taburi aja garam sekeliling. Iya. Saya mengikutkannya, tapi saya tidak tahu untuk apa itu. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya berpikir betapa bodohnya saya dulu. Iya. Garam hanya enak ditaruh ke dalam sayur, makanan ya. Kalau ditaburi bagaimana? Sayang. Cairnya dia nanti. Ya, menguapnya dia, hilang dia. Tapi itulah oleh si iblis itu. Begini buat kita lakukan semuanya. Ada jalan keluarnya? Tidak, nggak ada jalan keluarnya. Kalau kita taburi garam di depan rumah kita, garam kita yang habis, kan rugi. Iya. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Terbangnya nanti garam itu semua. Tapi Yesus di sini, dia mau menolong kita. Iya. Kalau kita bilang kita nyaman bawa gunting, itu hanya siasat si iblis tadi. Itu gunting tadi enggaknya bisa apa-apa pun dibuatnya. Tapi Tuhan Yesus tadi bisa kita dikeluarkannya dari kuasa si iblis tadi. Tuhan Yesus bisa menolong saya. Sehingga saya merasa saya bodoh pada waktu saya melakukannya. Iya. Mengapa? Karena Yesus sudah menolong saya, mengeluarkan saya dari kuasa si iblis itu. Iya. Jadi bagaimana rugi kita kalau kita ikut Tuhan Yesus, yang rugi kita kalau kita ikut iblis ya. Kayak gini tadi dibawanya orang ini berteriak-teriak dia di dalam rumah ibadat itu ya, begitu ramainya di situ orang berteriak-berteriak dia. Nggak malu lagi berteriak. Kenapa? Karena dia dirasuki oleh roh jahat itu. Jadi kalau kita mau bebas, kalau mau kita Tuhan Yesus yang mengendalikan pikiran kita ini, Tuhan Yesus yang menolong kita, datanglah kita kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengajari kita dengan penuh kuasa.
Ya, apa dikatakannya di sini? Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka takut kepadanya. Hanya kepada Tuhan Yesuslah roh-roh jahat tadi takut. Jadi kalau belum ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, belum kita terima Tuhan Yesus itu di dalam hati kita, roh jahat gak takut sama kita, iblis itu gak takut sama kita. Iya, makanya kita ikuti. Kayak aku dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus tadi, sampai kali aku bawa gunting itu, takut kali aku hilang, aku kancingkan terus di bajuku ini. Rugi, kan capek bawa gunting itu. Bisa juga nanti kena pun kita dibuatnya. Itu siasat si iblis. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hatiku ini, maka dialah yang akan menguasai diriku. Mau kita ditolong, Tuhan Yesus tadi mau menolong kita. Iya. Tuhan Yesus tadi apa yang dikatakannya? Jadi, dulu waktu dia menjadikan segala sesuatunya, ya, dulu juga waktu dia datang ke dunia ini, dan akan datang, itu masih sama. Kuasanya masih sama. Apa yang dikatakannya jadi. Iya. Apa yang kita pikirkan? Mau kita ditolong Tuhan Yesus? Iya. Orang yang kerasukan ini tadi sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dari sorga untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis tadi. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan Yesus itu, marilah datang kita kepada Tuhan Yesus. Sudah bisa kita berdoa katakan, Tuhan Yesus sudah menolong orang yang kerasukan itu. Aku juga mau Tuhan Yesus tolong. Dalam hal apa aku mau ditolong oleh Tuhan Yesus? Katakan sajalah kepadanya. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa menolong saudara-saudari sekalian. Iya. Mujizat bukan hanya waktu dia datang ke dunia ini. Mujizat bukan hanya ketika Musa membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Saat ini pun Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Iya. Dia bisa menolong kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Tapi maukah kita datang kepadanya? Kan itu ya, kalau mau kita datang kepadanya, Tuhan Yesus bisa menolong kita. Sebagaimana dia menolong orang yang kerasukan ini. Karena Tuhan Yesus itu melalui perkataannya, dia bisa membuat semuanya jadi. Keluarlah katanya, keluar. Gak ada yang susah bagi Tuhan ya. Iya, keluarlah daripadanya katanya, keluar. Kalau gak dikeluarkan Tuhan Yesus tadi bagaimana? Ya rugi bikinnya orang ini. Teriak-teriak, digoncang-goncangkannya tubuhnya. Iya. Makanya, ya kalau kita mau dirasuki oleh iblis, dikuasai oleh iblis, rugi ya kita. Gak sadar kita. Udah pun kita, kalau sering kita lihat ya, orang jalan yang dikuasai, dirasuki oleh setan tadi, udah penuh jarinya ini besi, lalapnya dimasukkannya besi itu. Kenapa? Karena nggak ada kuasanya yang melepaskannya. Iya. Kalau kita lihat juga bagaimana orang Gerasa ya, cerita orang Gerasa. Lari dia, naik turun gunung dia, dipukulinya dirinya, rantai dilepaskannya. Begitulah keadaan kita kalau kita dirasuki oleh iblis itu. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita dari kuasa si iblis itu. Maukah aku ditolong Tuhan Yesus tadi? Iya. Kurasa sama-sama kita renungkannya. Karena ini adalah renungan. Jadi mari kita sama-sama merenungkannya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saya, saya selalu dikuasai oleh roh jahat itu. Makanya sering saya lakukan. Apa dikatakan orang itu saya lakukan. Kenapa? Karena enggak ada kekuatanku untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu. Karena bukan dia yang tinggal di dalam hatiku.
Jadi bagaimana supaya dia tinggal di dalam hatiku? Iya, mari kita datang kepadanya. Ini aku Tuhan, aku sudah mendengar bagaimana Tuhan menolong orang yang kerasukan itu. Aku pun mau ditolong Tuhan. Iya, Tuhan Yesus mengatakan apa yang dikatakannya itu jadi. Tuhan Yesus perkataannya itu berkuasa. Iya, tergantung apakah aku mau datang kepadanya. Jadi inilah yang kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita. Karena jikalau kita mengerti firman Tuhan itu adalah kemurahan daripadanya. Oleh sebab itu kita meminta kepada Tuhan supaya dialah yang melayani kita masing-masing dimanapun kita berada. Supaya kita juga boleh ditolongnya sebagaimana dia menolong orang yang kerasukan roh jahat ini tadi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Marilah kita datang kepadanya. Supaya dia melayani kita. Supaya dia berkemurahan kepada kita. Inilah renungan kita. Biarlah Tuhan Yesus yang meneruskannya di dalam hati kita. Baik kita yang sudah bergabung dengan radio streaming kemurahannya. Dan sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup. Kembali kami datang mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami sudah boleh merenungkan firman-Mu ini. Setiap kami mendengar firman-Mu, setiap kami mengerti perkataan-Mu, itu adalah anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu, jikalau kami mengerti perkataan-Mu, Engkau melayani kami. Berkemurahanlah kepada kami Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang mendengar perkataan-Mu ini. Bagaimana Engkau berkemurahan kepada orang yang dirasuki oleh iblis itu. Engkau melepaskannya. Engkau juga boleh berkemurahan kepada kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Jikalau di antara kami belum menerima Engkau di dalam hati kami. Dan mungkin belum kami mengerti akan perkataan-Mu ini. Sekali lagi kami memohon Tuhan, tolonglah kami. Berkemurahanlah kami. Janganlah kiranya lewatkan satu pun di antara kami yang mendengar firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau katakan itu jadi. Oleh sebab itu Tuhan kami mau. Tuhan Yesus berkata-kata di dalam hidup kami. Supaya itu jadi di dalam hidup kami. Dan kami boleh menerima Engkau di dalam hati kami. Karena Tuhan sendirilah yang menganugerahkan keselamatan itu di dalam hati kami. Karena Tuhan sendirilah menganugerahkan pengertian itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, jikalau ada di antara kami yang sedang mendengar ini di dalam sakit penyakit, lawatlah mereka Tuhan Yesus, dan sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit itu. Dan buatlah Tuhan Yesus di dalam sakit penyakitnya itu, dia menyadari ada pencipta yang sangat mengasihi dia. Itulah Engkau sendiri yang menjadikannya. Dan jikalau ada di antara kami yang sedang di dalam pergumulan ekonomi, Engkau Allah kami, Allah yang tidak kekurangan. Cukupkanlah kami Tuhan Yesus di dalam kekurangan kami, supaya kami tidak berdosa jikalau kami kurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami, di dalam pergumulan rumah tangga kami sungguh mengangkatkannya ke hadapan Tuhan. Inilah bundel perkara kami Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menolong kami menyelesaikan bundel perkara kami ini. Supaya Tuhan Yesus kami boleh setiap saat bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati kami, melayani kami. Baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahannya. Baik juga kami yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah renungan kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.